piagam koalisi yang dibuat oleh 3 partai koalisi, ya, PKS, Nasdem, dan Demokrat, bahwa kita menyepakati seluruh urusan cawapres diserahkan kepada capres Pak Anies Rashid Baswedan. Saya kira Pak Anies akan sangat bijak dalam menentukan dengan siapa dia harus didampingi sebagai cawapres, ya, dan kapan timingnya pun untuk mengumumkan. Kita berikan keleluasaan pada Anies Rashid Baswedan. Dari PKS sendiri ada calon nggak Pak? Dari PKS sendiri ada calon nggak Pak? Ada yang mencalonkan baik dari masing-masing partai, tetapi itu sifatnya hanya personal. Dan akhirnya tentu yang akan menentukan Pak Anies sendiri. Apabila di luar koalisi itu gimana Pak? Sangat mungkin tidak hanya terbatas pada apa yang ada di dalam koalisi, tapi tokoh-tokoh nasional yang ada di luar koalisi pun sangat mungkin untuk bisa kita calonkan. Pak, ada informasi kedekatan PKB dengan Nasdem gimana Pak? Sulawesi, makanya saya sempatkan buat 1-2 video malam ini karena seharian kerjanya masih fase malas-malasan dan recovery, tetapi malam ini kebetulan ada kondangan gitu ya. Sobat semuanya, ini ada hal yang menarik yang perlu kita bahas, yaitu soal Anies Baswedan yang ditolak di Lampung. Nah, selalu begitu. Biasanya yang nolak 1-2 orang dan kemudian bikin spanduk intoleran dan lain sebagainya. Ini polanya sepertinya sama itu, seperti ada bohirnya ya, ada yang membiayai, ada komunikatornya. Nah ini kan cara-cara tidak elegan. Please, yuk kita berkompetisi secara sehat. Jadi pendukung Anies pun tidak boleh memperlakukan hal yang sama terhadap Prabowo atau Ganjar. PKS adalah partai yang pertama kali bergabung dalam koalisi untuk mencalonkan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Presiden RI 2004. Dan apa hasilnya? Kemenangan. Apa yang terjadi sesudah kemenangan itu? Perbaikan dan perubahan. Semangat 2004 itu terasa pada 7 tahun yang lalu. Di akhir 2016, saat PKS memberikan mandat kepada kami sebagai calon gubernur di DKI Jakarta, menjadi babak baru perjalanan kami bersama PKS. Kebersamaan yang dipupuk melalui perjuangan hingga mengakar dalam dan bertumbuh tinggi. Perjuangan kita saat itu seakan seperti Daud melawan Talut, yang kecil melawan yang raksasa. Ya nggak masalah, seluruh kita dalam perpolitikan ini tentu kita punya saling membuka komunikasi. Alhamdulillah dari komunikasi di antara 3 partai koalisi ini tetap terjaga sampai dengan hari ini. Kalaupun ada komunikasi yang lintas dengan partai-partai yang lain, semuanya terkomunikasikan dengan partai koalisi yang ada. Kalau saya mau komunikasi ke Golkar, ya itu juga terkomunikasi ke 3 partai yang lain, semuanya terkomunikasi. Artinya partai koalisi ini tetap gitu Pak ya? Tidak berubah Pak ya? Inilah modal utamanya 3 partai ini. Ya kalau nanti ada penambahan di luar yang 3 ini, itu yang kita harapkan sehingga memperkuat koalisi ini semakin bertambah kokoh. Pak, sosok spesifik yang diinginkan cawapres dari PKS Pak? Spesifik Pak, kita sebutkan orang atau namanya atau sosoknya kayak mana? Ya kita serahkan ke Pak Anies. Ya, kalau dari PKS maunya kayak mana Pak? Spesifik? Ya. Dari PKS maunya kayak mana? Kita ingin bahwa kandidat yang dicalonkan itu pertama dia memang punya integritas, karakternya aja yang kita sampaikan. Atau siapapun yang akan menjadi rival Anies dalam kontestasi Pilpres 2024. Jadi harus be a gentleman, ya, a gentle person. Berkompetisilah secara sehat, jangan menggunakan cara-cara kampungan seperti ini ya. Mengembangkan sebuah narasi yang narasinya tersebut tidak didasarkan pada fakta dan data, hanya berdasarkan kepada sentimen ya. Nah itu yang kita harus hindari. Tapi kita coba baca ya. Muncul spanduk tolak Anies di Lampung, Nasdem tuding gerakan sistematis. Coba kita bacakan Detikcom. Muncul banner berisi penolakan terhadap capres usungan Nasdem Anies Baswedan di Bandar Lampung dan Lampung Selatan. Nasdem buka suara terkait banner tersebut.
Dilansir Detik Sumut, Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Hukum dan HAM Taufik Basari. Yang kedua, dia memiliki kapasitas kepemimpinan. Yang ketiga, dia memang bisa chemistry atau dui tunggal dengan Pak Anies Rashid Baswedan. Jangan sampai kemudian menimbulkan konflik di antara satu sama lain. Dan yang paling penting adalah bagaimana cawapres yang akan mendampingi itu punya elektabilitas, sehingga betul-betul probability to win-nya, berpeluang menangnya besar. Itulah yang diharapkan, karakter-karakter seperti itu yang akan. Presiden PKS optimis Anies Baswedan menang telak di Sumsel. Klaim Bumi Sriwijaya lumbung suara PKS. Dikutip dari sripoku.com Palembang, Partai Keadilan Sejahtera PKS akan memaksimalkan kemenangan Anies Rashid Baswedan di pemilu presiden, pilpres di atas 50% dan 15% kursi DPR RI dari PKS di Sumatera Selatan, Sumsel. Penegasan ini disampaikan Presiden PKS Ahmad Saihu saat menghadiri apel siaga pemenangan PKS Sumsel 2024 yang diselenggarakan di Benteng Kuto Besak BKB Palembang, Minggu 13 Juni 2023. Sebanyak 2.500 orang lebih kader partai dan simpatisan memenuhi turap BKB dengan view jembatan Ampera. Lewat apel siaga pemenangan DPW PKS Sumsel ini, saya sangat mengapresiasinya. Kader dan simpatisan Anies Baswedan bersemangat menuju kemenangan PKS 2024, kata Ahmad Saihu di hadapan ribuan orang kadernya, yang menjelaskan kemenangan PKS 15% kursi DPR RI merupakan agenda yang diamanatkan oleh Presiden PKS yang akan menghantarkan kemenangan calon presiden yang diusung oleh PKS, yakni Anies Baswedan. Kami sangat menaruh harapan bahwa Provinsi Sumatera Selatan ini menjadi lumbung suara PKS dan pemenangan PKS pada pemilu 2024, tegas dia. Sedangkan untuk Pilpres, tambah Ahmad Saihu, Sumsel harus mendapatkan suara di atas 50%. Sebab ada pemilihan presiden periode lalu, Sumsel mampu mendulang suara hingga 48%. Sebelumnya, capres yang diusung PKS di Sumsel, suara yang didapatkan bisa mencapai 48% lebih. Ke depan bisa 50% lebih yang nantinya akan mengantarkan kemenangan signifikan. Tentunya bersama-sama dengan PKS, Nasdem, dan Demokrat yang menjadi partai pengusung, tandasnya. Sedangkan untuk cawapres, lanjut Ahmad Saihu, PKS menyerahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan. Ketua DPW PKS Sumsel Muhammad Toha menerangkan, melalui apel siaga yang menyuruhkan kepada seluruh pengurus dan kader PKS Sumsel semakin mengokohkan barisan, serta siap dalam satu tekad untuk meraih kemenangan pada pemilu dan Pilpres 2024. Ia menyatakan bahwa tanda kemenangan itu telah tampak dengan ditandai kesiapan PKS Sumsel secara administratif. PKS tampil sebagai parpol pertama yang mendaftarkan 100% BCAD Provinsi ke KPU Sumsel pada 8 Mei 2023 yang lalu.